Kota Medan dinyatakan sebagai Paris Pan Sumatera. Paris adalah kota yang besar dan dibesarkan oleh Sungai Seine. Kota Medan juga memiliki sungai, namanya Sungai Deli, yang dimanfaatkan untuk masyarakat bagi tujuan transportasi ekologis dan ekonomis. Kota Medan memang dirancang sebagai duplikat Paris. Medan dirancang sebagai kota bebas banjir. Selain untuk kebutuhan tanaman perkebunan agar tidak terendam air, juga untuk kenyamanan masyarakat penghuninya. Kota Medan sudah difasilitasi oleh hampir 200 km saluran drainase buatan. Pada saat ini, saluran drainase itu hampir tak berfungsi. Sayang sekali, sebab saluran itu tidak dirawat. Terdapat 1.514 titik banjir di Kota Medan. Bahkan titik nol Kota Medan yang berjarak tidak sampai 500 meter dari Sungai Deli pun sekarang bisa terendam air jika hujan turun. Bagaikan danau, kondisi ini menunjukkan fakta dan bukti bahwa pengelola Kota Medan tidak mampu menjadikan Kota Medan sebagai kota bebas banjir. Bahkan hari ini, banjir bisa bebas di mana-mana di hampir seluruh wilayah Kota Medan. Hampir 20 tahun Medan bebas direndam banjir. Berganti pimpinan kota tidak menunjukkan perhatian dan perbaikan terhadap nasib warga agar terbebas dari ancaman banjir. Jika dulu banjir hanya melanda penduduk yang hidup di sekitaran bantaran Sungai Deli, kini bahkan banjir melanda seluruh wilayah, bahkan di pusat kota. Upaya perawatan drainase yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan ternyata selama ini dilakukan secara kampungan. Padahal Kota Medan berstatus kota metropolitan. Keberadaan Medan di tepi aliran Sungai Deli tak bisa dipisahkan dari legenda Putri Hijau. Istana Putri Hijau terletak di Deli Tua yang merupakan arah hulu dari Sungai Deli. Hal ini berarti Sungai Deli sudah jadi jalur lalu lintas dari Selat Malaka menuju Deli Tua. Kapal-kapal masuk melalui Kuala Deli yang merupakan muara dari Sungai Deli. Kuala Deli adalah teluk yang aman dari terjangan ombak karena di muaranya terdapat beting tuamang. Airnya tenang dan banyak ikan. Jernih menyenangkan untuk berenang dan tempat ideal untuk tambatan kapal. Tapi itu puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Sekarang Sungai Deli tidak hanya airnya kotor, tapi manfaatnya untuk kehidupan masyarakat
juga nyaris tak ada lagi. Ada beberapa penyebab terjadinya banjir di kota Medan dan sekitarnya. Pertama, banjir yang datangnya melalui aliran Seideli dan Seibabura. Banjir ini berasal dari curahan air hujan yang turun di daerah tangkapan air pegunungan yang mencakup Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang. Banjir yang terjadi akibat hujan yang turun di hulu sungai merupakan ancaman masyarakat yang bermukim di bantaran sungai. Kerusakan hutan dan lahan pada daerah aliran sungai menyebabkan muka air berfluktuasi tinggi sehingga masyarakat berulang kali tenggelam dalam banjir, seperti yang dialami oleh masyarakat Kampung Aur, Medan. Sumber dan penyebab banjir kedua adalah hujan yang turun dalam wilayah kota Medan. Penyebab banjir hampir di seluruh wilayah pemukiman kota Medan adalah air hujan. Sebagian besar lahan di Medan sudah jadi lahan kedap air disebabkan oleh bangunan aspal beton yang menyebabkan air hujan tidak bisa lagi meresap ke dalam tanah. Air yang seharusnya masuk ke saluran drainase juga tidak bisa karena penampang drainase sudah dipenuhi sedimen. Kanal yang dibangun dulunya bertujuan untuk mengeringkan lahan perkebunan dan pemukiman sudah hampir tidak berfungsi. Pada titik tertentu sudah dipenuhi sedimen yang menyebabkan air tertahan. Pemerintah kota mengangkat sedimen menggunakan tenaga manusia berbekal alat tradisional, skop dan cangkul. Sangat tradisional dan kampungan untuk ukuran sebuah kota metropolitan. Dalam upaya membebaskan Medan dari banjir, katanya, pemerintah melalui Badan Wilayah Sungai telah membangun tanggul sehingga merubah bentuk tepian Sungai Deli. Istilah keren mereka adalah normalisasi. Bentuk pinggiran Seideli kiri dan kanan jadi seragam, seperti parit besar. Pada waktu pekerjaan tidak dilakukan pengawasan secara benar. Banyak material yang terbawa hanyut aliran air hingga memenuhi muara yang dikenal dengan nama Kuala Deli. Kuala Deli yang dulunya dalam, berair jernih, banyak ikan, telah dipenuhi material sedimen. Ombak laut yang biasanya teredam di Kuala Deli terpaksa naik ke darat. Daerah Belawan, terutama Bagandeli dan Kampung Kurnia, sejak tahun 2010 telah mengenal namanya banjir rob. Sama dengan keadaan parit Medan yang tidak mendapat perawatan secara benar, Kuala Deli makin dangkal. Banjir rob pun berulang dan makin meluas paparannya, bahkan sampai ke Marelan. Kota Medan, sebuah kota yang dirancang bebas banjir, kini justru jadi pelanggan banjir. Masalahnya, secara ekologis bisa diatasi dan secara teknis bukan hal yang berat. Pulihkan fungsi hutan dan lahan di bagian hulu, maka fluktuasi debit air sungai akan dapat dikontrol. Masalah sedimen lebih sederhana. Keruk dan korek serta angkat dan angkut semua sedimennya.
Tempat sedimen dapat digantikan oleh air hujan yang akan lancar mengalir karena semua yang menyumbat telah terangkat. Banjir genangan dalam kota teratasi. Pengangkatan sedimen di Kuala Deli akan mengembalikan fungsi kuala meredam hempasan gelombang laut. Banjir rob akan berhenti menyusahkan dan membebani masyarakat. Dan hujan selebat apapun tidak akan lagi membuat kota Medan terendam banjir. Pertanyaannya kini adalah, apakah pemerintah Kota Medan, pemimpin Kota Medan, wali kota Medan punya niat untuk melakukan itu semua? Itulah soalnya memang.